Kamu tolong, biarlah kuasamu dan urapanmu mengalir dalam kehidupan kami satu persatu dimanapun kami berada. Biarlah setiap benih-benih firman-Mu bertumbuh di dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, akhir ini kamu mulai dari awal hingga akhir, kuasa Tuhan yang sempurna yang hadir dalam kehidupan kami. Tuhan, berkati yang membawa pujian penyembahan, berkati juga yang membawa firman-Mu, sehingga apapun yang kami lakukan adalah seturut dengan kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami membuka akhir ini dengan kuasa Allah ilahi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Shalom, selamat malam semua. Kita akan bersama-sama. Percaya janji Tuhan. Glory bagi Yesus Tuhan. Kami percaya Tuhan. Setia bagi Bapa yang selalu mengisi kemuliaan Kau janjikan, aku tetap percaya janji-Mu ajaib. Ukir dalam kehidupanku, berserah di dalam Tuhan, ku percaya. Sungguh besar setia Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan Kau janjikan, aku tetap percaya janji-Mu ajaib. Ukir dalam kehidupanku, berserah di dalam kekuatan, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib. Ukir dalam kehidupanku, berserah di
percaya dan dipercayai. Berukir dalam kehidupan, ku berserah di dalam kekuatan, ku percaya. Berserah di dalam kekuatan, ku percaya. Ku berserah di dalam kekuatan, ku percaya. Haleluya, kami sembah Dia. Angkat suaramu di hadapan Tuhan. Haleluya. Kami percaya akan janji-Mu. Kami percaya. Kami percaya. Haleluya. Oh, ibadah Tuhan. Mari angkat suaramu sembah Tuhan pada saat malam ini. Inikan nama Dia. Dia Allah yang setia. Haleluya. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya yang layak dipuji disembah pada malam ini. Haleluya. Layak dipuji disembah, Kaulah yang berkata terus karena selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Oh, layak dipuji disembah, Kaulah yang berkata terus karena selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Nama-Mu besar termulia. Nama-Mu besar termulia. Haleluya, haleluya. Nama-Mu dahsyat dan termulia bagi kami Tuhan. Dan malam ini kami siap bersuka cita untuk memuji muliakan nama-Mu di dalam nama Yesus. Setiap kita yang siap puji Tuhan katakan bersama-sama. Amin. Haleluya. Beri salam bagi Dia. Kita memenari sang Raja kita. Bukan menari, bukan menari. Mari kita menari di hadapan Tuhan. Bukan menari, seperti tidak menari. Bukan menari, bukan menari. Bukan menari, seperti tidak menari. Haleluya. Kita bersuka-cita bagi Tuhan. Haleluya. Kita bertepuk tangan bersama-sama. Suara ada di dalamku, bukan menari seperti tidak menari. Suara ada di dalamku, bukan menari seperti tidak menari. Bukan menari, bukan menari.
Saudara seiman, hidup dalam kesatuan. Betapa indahnya. Saudara seiman, hidup dalam kesatuan. Batu rapat di kepala, dan kejatuh dan nyumanya turun. Kebangkitan bukan dari aku, menanggung bukan Sion di sanalah. Agar berkat terjadi curahkan kehidupanku selamanya. Oh betapa batu rapat di kepala, dan kejatuh dan nyumanya turun. Perintahkan Tuhan agar berkat terjadi curahkan kehidupanku selamanya. Oh betapa indahnya, oh betapa indahnya. Sekali lagi katakan, oh betapa indahnya. Haleluya. Sampai kita bersuka cita saat malam hari. Saya percaya bahwa persembahan sadar bila hanya karena anugerah bukan karena kekuatan. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Hidupku berharga di padamu, segenap hidup persembahkan. Bawa padamu persembahan, sadar bila ku ada, sadar bila ku ada, hanya karena anugerah bukan karena kekuatan. Kau hidupku, ku tahu hidupku
Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, pada malam hari ini kami telah memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan, dan tibalah saatnya bagi kami untuk mendengar sebagian dari firman Tuhan yang menjadi kekuatan dalam kami menjalani hidup, khususnya pada hari-hari ini Tuhan. Karena itu berfirmanlah Tuhan, kami ingin mendengar apa yang Tuhan katakan dalam hidup kami pada malam hari ini. Jangan sampai kami dilewatkan, tetapi biarlah setiap kami jemaat Tuhan GBI Gradasi selalu dilawat dan dipenuhi oleh Roh Kudus. Engkau jamah kami melalui perkataan firman ini, sehingga dapat mengubahkan kehidupan kami hari lepas hari. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan, urapi dalam setiap perkataan melalui lidah hamba-Mu, supaya yang keluar perkataan ini bukan hanya berasal dari pikiran manusia, tetapi semua diurapi dan dipimpin oleh Roh Kudus. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah akan mendengarkan firman Tuhan. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana kabarnya pada malam hari ini? Saya berharap kita tetap semangat ya. Mungkin sepanjang hari Bapak Ibu sudah bekerja, ya. Tetapi pada malam hari ini saya kira kita belum capek. Nah, setelah ini nanti kita tidur, mimpi indah, bahkan mimpi Tuhan Yesus melawat kita. Puji Tuhan. Saudara-saudaraku, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, saya ucapkan selamat kepada 4 saudara kita yang sudah dilantik kemarin dalam sidang Majelis Daerah BPD Bekasi, yaitu Bapak Martin Sujatmiko, istri saya sendiri Ibu Ani, Bapak Giani Agus, dan Ibu Saryana Sitorus. Ya, saya ucapkan selamat, dan jangan lelah bekerja di ladang Tuhan, seperti lagu ya. Kita tetap semangat dalam melayani Tuhan, dalam membawa jiwa, memberikan kekuatan, dan memberkati orang-orang lain yang membutuhkan pertolongan kita. Saudara-saudaraku, pada bulan ini tema kita adalah Life by the Wisdom of God, atau hidup dalam hikmat Allah. Saudara-saudaraku, mengenai tema ini, saya ingin mengatakan bahwa inilah waktunya kita tidak hidup dari pikiran atau keinginan kita sendiri, tetapi kita mulai hidup dalam hikmat Allah.
Nah, dalam hidup ini, saudara-saudaraku, setiap saat kita selalu diperhadapkan dengan pilihan-pilihan. Dan pilihan-pilihan itu harus kita ambil atau kita putuskan. Pilih yang mana. Seperti halnya ibadah I-Care pada malam hari ini. Ya, kita mengambil keputusan untuk ikut ibadah I-Care. Ini adalah suatu pilihan dan keputusan, saudara-saudaraku. Tidak memilih acara lain, mungkin ada waktu kita jalan-jalan ke mall, potong rambut, makan, jalan-jalan bersama keluarga, tetapi kita sudah pilih dan putuskan untuk mengikuti ibadah I-Care. Dan ini saya kira merupakan suatu pilihan dan keputusan yang tepat sesuai dengan kehendak Tuhan. Tetapi saudara-saudaraku, tidak jarang ketika kita diperhadapkan oleh persoalan-persoalan sulit, masalah dan pergumulan, ya seringkali kita dalam mengambil keputusan itu berdasarkan atas pertimbangan-pertimbangan pikiran kita saja. Kadang-kadang kita mengambil keputusan dengan terburu-buru, walaupun keputusan itu sudah kita anggap baik dan benar. Walaupun keputusan itu sudah kita anggap yang paling benar dan paling baik. Tetapi karena kita adalah manusia lemah dan memiliki kekuatan pikiran terbatas, maka terkadang pilihan dan keputusan yang kita ambil itu seringkali meleset, saudara-saudaraku. Salah, tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Salah jalan, bahkan berakibat fatal. Nah, beberapa kali saya mengalami hal ini, saudara-saudaraku. Mungkin pernahkah saudara mengalami hal yang seperti itu? Ya, seringkali ya. Kita memutuskan suatu putusan yang kita anggap benar dan baik. Misalkan kita menjual mobil kita. Tidak tahunya dalam jualan itu kita rugi. Kita mengharapkan untung. Nah, inilah pikiran yang terbatas. Inilah asumsi-asumsi yang terbatas. Dan saya kira, saudaraku, ini adalah wajar karena kita manusia yang lemah dan pikiran kita tidak bisa menjangkau jauh untuk memprediksi keuntungan-keuntungan yang kita raih. Tetapi kenyataannya kita seringkali mengalami kerugian. Nah, oleh sebab itu, saudara-saudaraku, pada malam hari ini, bagaimana caranya supaya kita memiliki satu pemikiran yang terbatas, tapi mampu mengambil keputusan-keputusan bijak terhadap pilihan-pilihan kita. Nah, kita perlu namanya wisdom atau hikmat. Dengan memiliki hikmat, maka kita menjadi bijak, punya pewahyu-pewahyuan, dan bisa mengambil keputusan sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya, dapat mengambil keputusan sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena kalau kita memiliki satu hikmat, maka pikiran kita yang terbatas ini menjadi tidak terbatas. Nah, kalau kita baca di dalam Amsal pasal 3 ayat 13 sampai ayat yang ke-14, ya dikatakan di sana, coba kita lihat ya, apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian, karena keuntungannya melebihi keuntungan perak dan hasilnya melebihi emas. Ya, dari ayat ini kita akan melihat bagaimana kalau kita memperoleh hikmat, itu disebut orang yang berbahagia. Bahkan orang yang memiliki hikmat itu memperoleh kepandaian lebih. Orang yang memiliki hikmat memiliki satu keuntungan dan hasilnya melebihi emas. Kalau kita memiliki emas, saudaraku, apalagi logam mulia, antam begitu, yang 24 karat, itu harganya tidak pernah turun, pasti naik.
Ya kadang-kadang fluktuatif mengikuti harga dolar turun. Tetapi turunnya tidak lama naik lagi. Saya dulu pernah membeli emas 1 gramnya 400.000 pada tahun berapa? 2000-an. Tapi sekarang sudah 2 kalinya, bahkan mungkin di atas 1 juta, saya kurang tahu. Tetapi harga emas dari tahun ke tahun itu tidak naik, tidak turun, tetapi naik. Dan itulah seperti halnya hikmat. Kalau kita memiliki wisdom, memiliki hikmat, itu berarti nilai kehidupan kita itu semakin hari semakin bertambah. Kita tidak memiliki pemikiran yang terbatas lagi dalam mengambil pilihan dan keputusan, tetapi kita akan memiliki satu pemikiran-pemikiran yang tanpa batas. Karena hikmat itu berasal dari Allah. Nah, saudaraku, kebanyakan manusia ya dalam mengambil keputusan itu hanya menggunakan logika, asumsi, dan emosi yang sangat terbatas. Tidak memakai hikmat, mengambil keputusan terburu-buru, dan tanpa memikirkan risiko apa yang akan terjadi. Mengapa manusia itu berdosa? Nah, kita lihat di layar di sini ya. Itu disebabkan karena Adam dan Hawa, ya saya sebut Opa Adam dan Oma Hawa, itu salah pilih dalam mengambil keputusan. Dia tidak pakai hikmat, tapi mengikuti ya nasihat ular, nasihat iblis. Sehingga dia memakan apa, saudaraku? Buah terlarang, buah pengetahuan dari pohon pengetahuan baik dan jahat. Nah, dari hasil keputusan yang salah ini sebetulnya Adam dan Hawa tidak berpikir jauh bagaimana akhirnya seluruh umat manusia di muka bumi ini, ya seluruh keturunannya itu akhirnya berdosa. Adam dan Hawa mungkin tidak pernah berpikir bahwa dia akan diusir dari Taman Eden dan Allah begitu marah kepada mereka berdua. Ini keputusan yang terburu-buru. Akibatnya sangat fatal. Mungkin pada saat itu Hawa dan Adam, ya pertama kali kan Hawa yang ditawari ular. Itu memakan dengan pemikiran, wah saya akan menjadi Allah. Dipikir dia keputusannya ini benar, ya pilihannya ini benar. Ya ditawarkan kepada Adam, Adam berpikir yang sama. Wah ini pasti benar nih, ini lebih baik. Ternyata apa yang mereka putuskan ternyata salah, saudaraku. Dan ini sangat berakibat fatal. Saudara baca dalam cerita Kain yang membunuh adiknya Habil, itu merupakan satu pilihan terburu-buru dan keputusan yang salah. Dia emosi, dia marah, iri hati terhadap adiknya karena persembahannya Kain tidak diterima oleh Allah. Dan akhirnya apa? Dia mengambil suatu keputusan yang salah. Akhirnya Habil dibunuh. Dan itulah pertama kali manusia membunuh manusia. Saudara-saudaraku, saat ini kita sedang mendengar panas-panasnya, puncak-puncaknya perang antara Israel dan Palestina. Ini sudah tidak pernah henti-hentinya peperangan antara Israel dan Palestina ini. Sejak saya kecil sudah ada peperangan di jalur Gaza. Sampai hari ini masih terjadi ketegangan-ketegangan. Nah, ini juga merupakan satu hasil atau buah keputusan yang salah. Dan Abraham yang katanya nangkonon menurut Alkitab adalah bapak orang percaya pun dapat mengambil keputusan yang salah. Gara-gara apa? Ditawarin oleh istrinya untuk meniduri pembantunya Hagar. Akhirnya punya anak Ismail yang bukan anak perjanjian Tuhan. Dan akhirnya antara keturunan Ismail dan keturunan Ishak ini berantem terus sampai hari ini, saudara-saudara. Nah, ini kan tidak pernah diduga oleh Abraham. Mungkin Abraham sekarang ini masuk surga melihat ini anak-anak cucu saya gimana kok berantem terus sampai hari ini. Nah, apakah pernah pikirkan Abraham sampai sejauh itu terjadi pertempuran-pertempuran antara keturunan Ishak dan Ismail? Tentunya tidak.
Mungkin Abraham mengambil jalan yang paling terbaik untuk menikahi atau meniduri, mengawini Hagar pembantunya. Tetapi ternyata ini adalah suatu keputusan yang tidak berhikmat. Nah, akhirnya terjadi ketegangan antara Israel dan Palestina sampai saat ini. Kita lihat Salomo, saudara-saudaraku. Waduh, Salomo ini siapa? Salomo ini adalah seorang raja yang kekayaannya itu tidak pernah ada raja yang sebelumnya dan sesudahnya yang melebihi dari kekayaan Salomo. Dan Salomo berdoa diberikan hikmat oleh Allah. Nah, namun demikian, orang yang berhikmat pun bisa jatuh, saudara-saudaraku, akibat dipengaruhi oleh istri-istrinya yang banyak. Bayangkan istrinya aja 700, selirnya 300. 1000 istri itu setiap hari gimana itu ya. Nah, tetapi Salomo yang berhikmat pun dapat mengambil satu keputusan dalam pilihan yang salah. Sehingga kerajaan Israel terpecah belah. Ya. Kita lihat Simson, saudaraku. Sejak lahir, Simson ini adalah seseorang yang dipenuhi oleh Roh Allah, sehingga dia menjadi seorang pemuda yang sangat perkasa. Tetapi dalam mengambil keputusan, dalam mengambil pilihan, dia itu tidak berhikmat. Dia itu salah. Nah, sehingga dia mengambil keputusan untuk mencintai Delila yang hendak membawa dia dalam kehancuran di dalam hidupnya. Akhirnya dengan pergaulannya Delila, saudara-saudaraku, akhirnya Simson ini mati dengan cara terhina dan sangat tragis. Ya, ternyata saudara-saudaraku, banyak orang yang nggak pakai hikmat. Banyak orang yang mengambil keputusan dan pilihan yang salah. Nah, disinilah pentingnya peranan hikmat Allah itu bagi kita, saudara-saudaraku. Dalam semua bidang kehidupan, dalam bekerja, ya, dalam keluarga, dalam melayani Tuhan, dalam studi, dan apapun yang kita kerjakan, kita itu butuh hikmat Allah. Sehingga kita ini dapat dipimpin dan diarahkan oleh Allah untuk memiliki keputusan yang bijak dan baik sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, sekarang ini saya akan mengambil contoh-contoh dalam Alkitab yang mungkin saudara tahu dan paham. Siapa Daniel? Daniel adalah seorang buangan di negeri Babel, tetapi dia dalam memilih dan mengambil suatu keputusan itu sangat berhikmat dan bijaksana. Dia berpuasa, dia makannya dijaga, sehari 3 kali dia berlutut berdoa dan menyembah Tuhan, saudara-saudaraku. Dan akhirnya Daniel ini menjadi orang hebat di negeri Babel. Kita lihat siapa Sadra, Mesa, dan Abednego. Sadra, Mesa, dan Abednego pun dia dalam mengambil keputusan-keputusan itu memakai hikmat. Dia berani mempertaruhkan nyawanya demi Allah yang hidup, tidak menyembah patung. Meskipun dimasukkan dalam dapur api yang dipanaskan 7 kali lipat, akhirnya terjadi mujizat dan dia selamat dari kobaran api itu. Demikian pula Yusuf, saudara-saudaraku. Dalam setiap langkahnya, dari sejak dia menjadi narapidana di negeri Mesir, sampai dia menjadi orang nomor 2 terkuat di Mesir, saudara-saudaraku, Yusuf ini selalu pakai hikmat dalam mengambil pilihan dan putusannya. Bahkan dia digoda oleh istri tuannya, dia tidak goyah, saudara-saudaraku. Dia mengambil suatu keputusan yang benar dalam menjaga kekudusan dan kesuciannya. Sehingga Yusuf ini dalam setiap mengambil keputusannya itu berdasarkan hikmat yang diberikan oleh Tuhan. Sehingga dia menjadi orang yang sukses dan berhasil. Demikian pula Daud. Demikian pula Rasul Paulus dan tokoh-tokoh Alkitab yang lain. Mereka mengambil satu pilihan dan keputusan yang benar, meskipun Daud pernah mengambil pilihan dan keputusan yang salah, yaitu dengan Batseba, saudaraku, ya. Tetapi Daud bertobat, ya. Dia
tidak terus masuk di dalam dosa perzinahan, tetapi dia terus akhirnya bertobat dan akhirnya dia mengakui segala dosa-dosanya di hadapan Allah. Nah, demikian Rasul Paulus menulis surat-surat sampai kitab Perjanjian Baru itu sebagian besar ditulis oleh surat-surat Rasul Paulus kecuali Injil. Nah, saudara-saudaraku, marilah kita dalam mengambil setiap pilihan dan keputusan itu berhikmat dan memiliki satu kebijakan, saudara-saudaraku. Jangan terburu-buru dalam memutuskan segala sesuatu. Ketika kita bertengkar dengan pasangan kita, wah, kata-kata kasar keluar, kemudian emosi, wah, ya, dan akhirnya membawa kehancuran dan kerugian. Ya, kita dalam memutuskan segala sesuatu, pekerjaan dan sebagainya yang melibatkan uang yang cukup besar, kita tidak pernah berdoa dan akhirnya kita masuk di dalam jalan yang salah dan keliru. Nah, saudaraku, dari perbandingan antara tokoh-tokoh Alkitab yang tidak berhikmat dan tokoh-tokoh Alkitab yang berhikmat, mari kita tidak bisa dalam mengambil setiap pilihan dan keputusan itu berdasarkan pikiran kita sendiri. Yang seringkali kita anggap itu sudah benar, ini yang terbaik, tetapi sebetulnya itu salah. Kalau kita tidak mengandalkan Tuhan, tidak mengandalkan hikmat itu, saudara-saudaraku. Nah, pada bulan Mei ini kita sudah diajar oleh firman Tuhan bagaimana kita mengelola keuangan dengan pakai hikmat, saudara-saudaraku, yang disampaikan oleh Pak Agus. Ya, bijaksana dalam mengelola kebutuhan daripada keinginan, ya. Jangan hanya menuruti keinginan, akhirnya tagihan, menumpuk, ya, debt collector datang ke rumah, ngetok, ngancam-ngancam. Itu karena kesalahan kita sendiri dalam mengambil keputusan yang salah. Bijaksana dalam mengelola keuangan dengan jujur dan takut akan Tuhan, bijaksana dalam hidup sederhana, daripada hidup hedonisme atau hidup berlebihan. Kemudian kita juga sudah diajar bagaimana mengelola waktu dengan baik, dengan memakai hikmat yang diuraikan oleh Pak Martin beberapa minggu yang lalu. Jangan membuang-buang waktu dengan percuma, karena hari-hari ini adalah hari jahat, menggunakan setiap kesempatan dengan bijaksana. Nah, semua ini dibutuhkan wisdom of God atau hikmat Allah. Nah, pada minggu ini, saudaraku, kalau saudara mengikuti ibadah, tema firman Tuhan cukup bagus, luar biasa. Yaitu dengan tema bagaimana kita mengelola kemarahan dengan bijak. Ya, karena kemarahan ini seringkali membuat kita ini jadi kebablasan, saudara-saudaraku. Ya, marah itu bagus juga. Tujuannya supaya kita itu untuk mendidik. Tetapi kadang-kadang kalau disertai emosi, kita jadi berdosa kepada Tuhan. Mungkin kita akan mengeluarkan kata-kata kasar, dendam, sakit hati, dan banyak dampak negatif dan kerugian dari kemarahan yang tidak terkendali. Nah, nanti hari Minggu, saudaraku, kalau saudara akan dengar bagaimana solusinya untuk mengendalikan kemarahan. Ya, Bu Ani akan menyampaikan firman Tuhan dengan clue-clue atau jawaban-jawaban bagaimana mengendalikan kemarahan dengan baik supaya tidak terjadi pertempuran di dalam keluarga. Ya, perang apa itu namanya? Perang dingin, ya perang panas, ya perang-perangan, ya macam-macam ya, sampai piring terbang ya. Nah, ini harus kita kendalikan, saudaraku ya. Baik. Nah, semua tokoh-tokoh Alkitab yang dipakai Allah dengan luar biasa dalam menggenapi rencananya itu selalu pakai hikmat, saudaraku. Nah, pertanyaannya, siapa hikmat itu dan bagaimana cara mendapatkannya? Nah, ini penting. Ternyata, saudaraku, hikmat itu bukan merupakan satu gagasan, ide, atau pola pikir. Nah, ini anggapan kita ini kadang-kadang keliru dan salah. Oh, kalau kita punya hikmat itu berarti kita inovatif, kreatif, cerdas, pinter, wah, hebat. S2, S3, doktor, MPH, DTH, dan sebagainya. Nah,
Tidak seperti itu, saudara-saudaraku. Tetapi hikmat ini adalah suatu pribadi. Nah, ini dia. Jawabannya siapa hikmat itu? Hikmat itu bukan gagasan kita loh, bukan ide kita, bukan kepintaran kita. Kalau kita bisa profesor itu berarti orang yang berhikmat. Oh tidak, saudara-saudaraku. Tidak ada hubungan antara pendidikan dengan hikmat. Ya, hikmat ini adalah sosok pribadi. Nah, ini. Karena itu bagaimana cara mendapatkannya? Ternyata hikmat itu adalah Roh Kudus. Nah, karena itu kita jangan sampai memadamkan atau mendukakan Roh Kudus yang ada dalam hidup kita. Jangan terlalu pede kita itu, wah, kalau saya percaya kan Roh Kudus ada dalam hidup kita. Kita jangan terlalu pede, saudaraku. Kalau kita tidak berhikmat, itu berarti Roh Kudus sudah tidak ada dalam hidup kita. Kalau kita mengambil satu keputusan-keputusan yang salah, pilihan-pilihan yang salah, yang berakibat fatal, itu berarti Roh Kudus sudah tidak suka sama kita, saudaraku. Ya, karena asal hikmat itu adalah Roh Kudus. Kalau kita baca dalam 1 Korintus 12 ayat 8 dikatakan, sebab kepada yang seorang roh memberikan, garis bawah ini, perhatikan ini, roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan apa, saudaraku? Dengan hikmat. Dan kepada yang lain roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Justru terbalik. Yang memberikan kita bisa pandai, pinter, cerdas, gagasan karena ada Roh Kudus dalam hidup kita. Jadi kita dipimpin. Ya, ada roh yang hidup dalam hidup kita. Jadi semua karunia itu berasal dari roh. Dalam 1 Korintus 12 ayat 11 dikatakan, tetapi semua ini dikerjakan oleh roh yang satu dan yang sama yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Nah, bahkan yang tidak saya catat dalam PowerPoint ini, dalam Yesaya 11 ayat 2 dikatakan, roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Jadi saudaraku, hikmat itu adalah pribadi Roh Kudus yang harus kita cari. Ya, kita cari, saudara-saudaraku. Dan kita pertahankan dalam hidup kita, jangan sampai lepas. Yang memberikan kita hikmat dan pewahyuan. Ya, Pak Raymond dalam khotbahnya minggu yang lalu maupun Bu Yanti dalam renungan doa fajar dikatakan kita diberikan oleh Tuhan roh hikmat dan pewahyuan. Apa arti pewahyuan? Pewahyuan itu menyingkapkan hal-hal yang tersembunyi dan rahasia. Itu disingkapkan. Yang sebetulnya kita tidak tahu, tidak mengerti, tapi disingkapkan oleh Roh Kudus. Ya, sehingga kita beroleh pengertian-pengertian dan mengerti apa yang akan terjadi nanti. Oleh sebab itu kita harus minta Roh Kudus tinggal dalam hidup kita. Dan jangan sekali-kali kita melalui perbuatan kita mendukakan roh, apalagi memadamkan Roh Kudus. Kita jadi tidak punya hikmat. Yang kedua, siapa hikmat itu? Ya. Yang kedua, hikmat itu adalah Tuhan Yesus Kristus. Dalam 1 Korintus 1 ayat 24 dikatakan, tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, yaitu termasuk saudara dan saya, Kristus apa saudaraku? Adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Nah karena itu kita harus dekat kepada Tuhan Yesus. Kita harus bisa menyenangkan hati Tuhan melalui pelayanan, melalui bersaksi, ya, melalui kehidupan dan perbuatan kita, bagaimana kita menyenangkan Tuhan. Karena apa? Tuhan Yesus itu adalah sumber hikmat. Nah, karena itu kita harus mengundang Tuhan Yesus dalam hidup kita. Tuhan Yesus adalah kepala keluarga. Kita jadikan Tuhan Yesus menjadi kepala keluarga. Maka keluarga-keluarga, anggota keluarga kita itu menjadi anggota keluarga yang berhikmat, ya, dalam mengambil pilihan dan keputusan selalu benar. Karena keluarga kita itu adalah penuh hikmat karena Tuhan Yesus menjadi kepala atas keluarga. Tuhan Yesus menjadi kepala atas gereja, saudara-saudaraku. Sehingga kita diberikan kemampuan dan dimampukan, dianugerahi untuk dapat melayani Tuhan.
Nah, selanjutnya, siapa hikmat itu? Hikmat itu adalah suatu pribadi 3 dalam 1. Ya, yaitu Roh Kudus, Tuhan Yesus, dan Firman. Di dalam 1 Korintus 2 ayat 7 dikatakan, tetapi yang kami beritakan ialah hikmat Allah, yang tersembunyi dan rahasia, yang sebelumnya dunia dijadikan telah disediakan Allah bagi kemuliaan kita. Ya, Paulus mengatakan tetapi yang kami beritakan itu menunjuk pada firman Allah. Ya, firman Allah ialah hikmat Allah maksudnya, yang tersembunyi dan rahasia. Dalam Mazmur 19 ayat 8 dikatakan, Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tidak berpengalaman. Nah, saudara-saudaraku, akhirnya kita mengerti bahwa kita tidak bisa untuk mengambil keputusan-keputusan atas pilihan yang terjadi setiap hari dalam hidup kita itu atas pikiran dan asumsi anggapan kita sendiri, saudara-saudaraku. Ya, kalau kita mengambil satu keputusan-keputusan, apalagi yang terburu-buru, pada saat kita menghadapi masalah-masalah personal dalam persoalan hidup kita, dalam kehidupan kita, tanpa melibatkan Roh Kudus, tanpa melibatkan Tuhan Yesus, dan tanpa melibatkan firman, saudaraku, maka kita ini menjadi orang-orang yang bodoh. Ya, dikatakan kita tidak berhikmat. Karena itu dalam bulan-bulan ini, ya setiap kita memiliki satu gairah untuk merenungkan firman Tuhan melalui gerakan baca Alkitab, GBA atau gradasi baca Alkitab. Saya lihat ada 19 jemaat yang mengikuti gerakan baca Alkitab ini. Karena memang Alkitab itu adalah sumber hikmat, saudaraku. Ya, kita harus pelajari, kita harus cari. Ya, kalau kita ingin berhikmat, kita harus cari Roh Kudus melalui doa. Ya, cari Tuhan Yesus melalui pelayanan. Karena Tuhan Yesus ada kepala gereja, kepala keluarga. Cari firman. Nah, supaya kehidupan kita ini penuh hikmat, saudara-saudaraku. Ya. Nah, karena itu saya berharap seluruh jemaat gradasi mulai hari ini memiliki satu komitmen yang kuat. Sebelum mengambil suatu keputusan atas pilihan-pilihan kita, mulai yang terkecil sampai yang terbesar, mari kita terus mengandalkan Tuhan. Ya. Karena tidak ada hikmat di luar Tuhan, saudara-saudaraku. Semua hikmat itu ada di dalam Roh Kudus dan Tuhan Yesus Kristus dan firman. Dari ketiga hal ini kita akan belajar bagaimana kita menempuh hari-hari kita atau menjalani hari-hari kita dengan hikmat bersama-sama dengan Tuhan dan Roh Kudus. Nah, semua tokoh-tokoh Alkitab, tadi saya sudah memberikan satu contoh yang mengambil keputusan atas asumsi anggapan mereka sendiri. Akhirnya mereka mengalami kejatuhan. Padahal tokoh-tokoh Alkitab ini sangat terkenal, ya, sangat luar biasa, sangat dipakai Tuhan. Apalagi kita, saudaraku. Tetapi ada juga tokoh-tokoh Alkitab yang selalu setiap hari itu mengambil satu keputusan-keputusan dalam pilihannya yang berdasarkan hikmat Allah. Dan akhirnya mereka berhasil. Mereka sukses, baik di dalam kehidupan jasmani maupun di dalam kehidupan rohani, saudara-saudaraku. Dan kalau kita ingin mengalami kesuksesan dalam dua hal ini, dalam dua bidang ini, baik bidang jasmani maupun bidang rohani, baiklah kita berhikmat. Haleluya. Selamat ya pada malam hari ini, selamat mempraktekkan ya firman Tuhan sehingga kita tergolong menjadi orang-orang yang berhikmat, tergolong menjadi orang-orang yang sukses dan berhasil di dalam setiap bidang kehidupan kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, pada malam hari ini tidak secara kebetulan kami berada di dalam link Zoom ibadah iCare malam hari ini, Tuhan. Engkau telah berbicara kepada kami betapa pentingnya pribadi Roh Kudus
yang menjadi sumber berkat, menjadi sumber hikmat dalam hidup kami. Betapa pentingnya Tuhan Yesus dan firman itu dalam hidup kami. Sehingga Tuhan, di dalam kami menjalani hari-hari ini Tuhan, kami mau tetap mengandalkan Engkau. Kami tetap berpegang kepada firman Tuhan yang menjadi sumber hikmat itu. Dan biarlah kami boleh hidup di dalam hikmat Allah. Life by the wisdom of God. Hidup di dalam hikmat Allah. Karena itu Tuhan, di dalam hari-hari ini, mungkin saat-saat ini, kami sedang diperhadapkan oleh masalah pergumulan, di mana kami harus memutuskan sesuatu Tuhan. Tuhan, kami mohon hikmat Allah turun atas kehidupan kami. Sehingga apa yang akan kami putuskan ini Tuhan, membawa keberhasilan, kedamaian, sejahtera, sukacita, dan sesuai dengan kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, selanjutnya saya serahkan kepada Ketua Ibadah Koordinator Ibadah iCare, Pak Kris. Silakan Pak Kris. Baik Pak Gem, Shalom, terima kasih sudah menyampaikan firman Tuhan pada malam hari ini. Satu hal yang saya tangkap bahwa di dunia ini kita harus pakai hikmat Allah. Dalam mengambil keputusan, jangan terburu-buru, jangan emosi. Kita harus memakai hikmat dari Allah. Karena hikmat dari Allah itu benar-benar satu keputusan yang baik dan yang benar. Tapi kalau kita pakai dengan hikmat di dunia, maka setiap keputusan itu hanya mengandung sifatnya baik, tapi belum tentu benar. Terima kasih Pak Gem. Saya berharap kepada semua jemaat, khususnya yang hadir malam hari ini, kita memakai hikmat yang berasal dari Allah seperti yang Pak Gembala sampaikan kita semua. Terus mungkin ada beberapa pengumuman sebelum masuk kita dalam doa syafaat, mungkin Oma Yansen nanti yang doa syafaat ya. Oma, Shalom Oma. Oma. Tadi. Oma. Oma ada? Shalom Oma. Shalom, Pak. Shalom Oma, nanti Oma yang doa syafaat. Ada Oma. Bentar, Pak. Saya mati. Nah, oke. Sebelum kita masuk di dalam doa syafaat, ada beberapa pengumuman. Yang pertama adalah kita doa fajar. Doa fajar yang kita laksanakan setiap pagi Sabtu jam 6 pagi sampai jam 7 pagi. Diharapkan kepada semua jemaat, khususnya yang hadir pada akhir malam hari ini, untuk bisa ikut doa fajar. Karena secara kekristenan doa itu adalah hidup bagi kita dan cara kita berbicara kepada Tuhan. Kita percaya setiap doa-doa kita didengar oleh Tuhan. Saya mengajak semua jemaat untuk bisa datang atau bisa hadir lewat Zoom Meet hari Sabtu jam 6 pagi. Jangan olahraga dulu, kita doa dulu sebelum olahraga. Jangan olahraga baru doa. Yang kedua adalah hari Minggu kita kembali ibadah jam 8 pagi seperti biasa di gedung GBI Gradasi yang ada di Jalan Gardenia Blok AA ya. Saya percaya masing-masing kita yang ada malam hari ini kekurangan bawa ya, masalahnya dapat ini. Memang sedikit dibatasi, tapi kita percaya lewat Zoom atau lewat online kita mengajak orang untuk bersama-sama untuk beribadah di GBI Gradasi, biar apa kita lakukan menjadi kemuliaan nama Tuhan. Dan yang berikutnya saya serahkan kepada Oma untuk membawa kita di dalam doa. Oma? Ya. Mungkin saya tambahkan, adakah saudara-saudara yang perlu didoakan pada malam hari ini untuk masuk dalam doa syafaat? Kalau ada, mungkin bisa di-unmute untuk diinformasikan.
Ya, kita berdoa untuk Pak Henry yang masih dalam taraf pemulihan bersama Bu Lilik dan Yeromi. Demikian pula saya tidak melihat malam ini Pak Rudi. Ya, Pak Rudi katanya agak sakit ya, supaya Tuhan tolong Pak Rudi. Begitu juga kita berdoa untuk Oma Karolin ya, dan saudara-saudara kita yang lain yang kira-kira mengalami lemah tubuh, kiranya Tuhan sembuhkan. Ya, kita percaya bahwa kuasa Tuhan itu mujizatnya masih berlaku mulai dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Langsung doa ini, Pak. Ya, silakan Oma berdoa. Mari kita satu di dalam doa. Bapa kami yang ada di dalam surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, tak putus-putusnya Tuhan, kami mau menaikkan ucapan syukur, terima kasih kami kepada Tuhan, oleh karena anugerah Tuhan dan kasih karunia Tuhan, kami boleh ada sampai saat malam hari ini. Terima kasih ya Tuhan, sepanjang hari ini kami sudah menjalankan segala aktivitas kami, semua itu kami dapat lalui hanya oleh karena pertolongan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat setiap kebaikan Tuhan, buat cinta Tuhan kepada kami semua, sehingga kami boleh dalam keadaan sehat, tidak kekurangan suatu apapun. Bapa kami di surga, malam hari ini kami bersyukur, di mana iCare berjalan dengan baik. Kami sudah mendengarkan firman-Mu melalui hamba-Mu Tuhan, Bapak Gembala kami. Biarlah senantiasa Tuhan, kami Tuhan boleh Tuhan Yesus meminta hikmat yang daripada Tuhan. Setiap keputusan, setiap apapun yang kami lakukan, biarlah hikmat yang daripada Tuhan terus ada bagi kami. Sehingga kami tidak salah melangkah, kami tidak salah bertindak Tuhan, kami tidak salah berkata-kata, tapi biarlah hikmat Tuhan terus ada bagi kami. Bapak terima kasih ya Tuhan, biarlah firman ini boleh menjadi rema bagi kita semua, supaya dalam perjalanan hidup kami Tuhan, kami terus berjalan di dalam kebenaran-kebenaran firman-Mu. Bapa di surga, malam hari ini Tuhan, kami tak lupa mau mengucap syukur kepada Tuhan buat hamba-hamba Tuhan yang Tuhan sudah percayakan di dalam pelayanan GBI Gradasi, buat Bapak Gembala kami Tuhan, Bapak Pendeta Nur Cahya Tuhan, kami terus berdoa, biarlah terus di dalam tuntunan kuasa Roh Kudus, Bapak Gembala Tuhan boleh menjadi Bapak Gembala, pemimpin kami Tuhan, yang boleh Tuhan selalu berkenan di hadapan Tuhan. Biarlah Tuhan juga Engkau memberkati Ibu Ani sebagai Ibu Gembala, sebagai tiang doa bagi keluarga, dan biarlah Ibu Ani juga boleh mendukung pelayanan ini Tuhan, dan semua anak menantu cucu Tuhan diberkati Tuhan. Kami percaya bahwa keluarga Bapak Gembala Tuhan terus ada di dalam berkat-berkat Tuhan, kesehatan, kekuatan, umur panjang Tuhan berikan buat hamba-Mu Tuhan dan seluruh keluarga yang ada. Demikian kami bersyukur Bapak Pendeta juga Martin, Pak Pendeta Pak Agus Tuhan, yang Tuhan juga dan Ibu Ani yang Tuhan sudah teguhkan mereka, sudah mentabiskan mereka sebagai hamba Tuhan. Biarlah setiap panggilan yang Tuhan sudah berikan buat mereka, kepercayaan Tuhan, biarlah terus Tuhan hikmat yang daripada Tuhan, wahyu yang daripada Tuhan, Engkau terus ada bagi mereka Tuhan, urapan-Mu Tuhan terus ada bagi hamba-hamba-Mu Tuhan. Kami berdoa, mereka berjalan, bukan mereka berjalan sendiri, tapi dengan pertolongan kuasa-Mu, bukan oleh karena kuat dan gagah mereka, tapi semuanya karena Roh Tuhan yang akan menolong mereka Tuhan. Menjadi hamba-hamba Tuhan yang sungguh-sungguh Tuhan Yesus militan, hamba-hamba Tuhan yang sungguh-sungguh Tuhan boleh menjadi teladan bagi jemaat-jemaat yang ada. Bapak di surga, berkati setiap keluarga Pak Agus, keluarga Pak Martin, Tuhan berkati. Dan kami semua juga kami berdoa dalam nama Yesus Tuhan. Kami mau berdoa Tuhan, kami teringat saudara-saudara yang kami kasihi ya Tuhan, Oma Karolin yang kami kasihi Tuhan, kami percaya bahwa Oma Karolin sedang dalam proses kesembuhan yang sempurna. Kami percaya Tuhan Yesus terus berjalan ya Tuhan.
mujizat-Mu terjadi buat Oma Tuhan. Kalau beberapa hari yang lalu hamba-Mu boleh berjumpa dengan Oma Tuhan, dan Tuhan Yesus kami boleh melihat bahwa Oma tetap bersemangat ya Tuhan. Menyapa hamba-Mu ya Tuhan, kami percaya Tuhan sedang mengerjakan mujizat Tuhan buat Oma Caroline. Dan Oma Caroline boleh sembuh sempurna di dalam nama Tuhan Yesus. Kami yakin dan percaya bahwa mujizat tetap ada ya Tuhan bagi setiap kami orang yang percaya kepada Tuhan. Berdoa juga kami Tuhan buat Bapak Henry, buat Ibu Lili, Jerome Tuhan, Tuhan Yesus, biar turunkan belas kasihan-Mu buat keluarga ini ya Tuhan. Engkau lawat mereka, Engkau jamah mereka Tuhan. Kami percaya oleh kuasa bilur-bilur Tuhan Yesus, mereka boleh disembuhkan sempurna. Dalam nama Yesus Tuhan, mari Tuhan Yesus, nyatakan kuasa-Mu bagi keluarga ini Tuhan. Biar Tuhan, di dalam mereka sedang mengalami kelemahan tubuh ini, mereka mau tetap mengandalkan Engkau, tetap berseru kepada Tuhan. Dan biar mereka Tuhan Yesus bukan saja mendengar mujizat-mujizat terjadi di luar sana, tapi biarlah mujizat itu juga boleh terjadi buat keluarga Pak Henry Tuhan, Bu Lili dan Jerome Tuhan. Terima kasih ya Bapak di surga, buat Opa Rudi ya Tuhan, kami terus juga berdoa, beri kesehatan juga buat Opa Rudi, biar terus Tuhan dia bangkit Tuhan Yesus, dia melangkah dengan imannya Tuhan, untuk tetap mencari Tuhan, tetap dekat dengan Tuhan. Dan kami yakin dan percaya juga, kalau kami sudah membaca di dalam Tuhan, firman Tuhan hari ini di dalam Lukas ya Tuhan, ada begitu banyak mujizat yang sudah terjadi 2000 tahun yang lalu. Kami percaya mujizat itu juga terjadi buat Bapak Lius Tuhan. Mujizat itu juga terjadi buat Bapak Firanto Tuhan. Semua Tuhan Yesus, jemaat-jemaat kami, saudara-saudara kami yang lemah tubuh Tuhan. Kami percaya mujizat 2000 tahun yang lalu tetap ada sampai saat ini Tuhan. Bahwa semuanya tidak ada satu perkara yang mustahil. Karena kami punya Allah yang maha besar. Kami punya Allah yang ajaib Tuhan. Allah bukan Allah yang mati, tapi Allah yang sudah bangkit bagi kami Tuhan. Dan biarlah Tuhan Yesus, semua Tuhan Yesus, saudara-saudara kami yang kelemahan tubuh Tuhan, mereka boleh bangkit iman mereka Tuhan. Mereka boleh mengalami mujizat demi mujizat terjadi Tuhan. Terima kasih ya Bapa di surga, buat seluruh jemaat Tuhan yang mungkin saat-saat ini sedang mengalami pergumulan di dalam keluarga. Apakah itu pergumulan ekonomi Tuhan, apakah pergumulan suami istri, anak Tuhan, atau pergumulan usaha apapun Tuhan Yesus, pergumulan-pergumulan yang kami alami hari-hari ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau sedang memurnikan iman kami. Engkau sedang menambahkan iman kami Tuhan. Untuk kami boleh mengalami mujizat Tuhan. Biarlah kami semua Tuhan mau taruh pengharapan kami hanya kepada Tuhan. Tidak ada satu orang pun yang sanggup menolong kami selain Engkau Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Yang adalah penolong di dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih ya Bapa di dalam surga. Terima kasih. Kami terus berdoa juga buat gembala senior kami, Ibu Pendeta Oli Mesak Tuhan. Kami percaya Ibu Gembala senior kami juga tetap ada dalam perlindungan Tuhan. Kesehatan Tuhan jamin, Tuhan berikan selalu kekuatan walaupun Tuhan umur sudah lanjut, mungkin dia Tuhan tidak kuat seperti dulu lagi, tapi rohnya terus menyala-nyala dalam melayani Engkau Tuhan. Berdoa juga buat gembala pembina kami, Bapak Pendeta Yosi Tuhan, beserta ibu dan keluarganya Tuhan, Engkau berkati ya Tuhan. Kami percaya Tuhan setiap kepercayaan Tuhan buat hamba-hamba-Mu ini Tuhan. Mereka akan semakin Tuhan Yesus bergairah, rohnya mereka tetap menyala-nyala Tuhan dalam melayani Tuhan. Terima kasih ya Tuhan buat setiap keluarga yang sudah bergabung di dalam Zoom ini, kami tidak dapat sebutkan satu persatu. Tuhan yang tahu setiap pergumulan hidup kami Tuhan. Karena kami tahu semuanya tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Dan kami percaya setiap doa yang kami naikkan kepada-Mu Tuhan. Bahkan setiap tetesan air mata kami Tuhan tampung di dalam kirbat-Mu. Dan Tuhan mengerti setiap kesusahan-kesusahan yang kami alami hari-hari ini Tuhan. Tapi kami tidak mau takut dan kami tidak mau khawatir. Karena kami percaya kami punya Allah yang dahsyat, Allah yang ajaib, yang sanggup melakukan segala perkara. Sebab itu Tuhan, kalau kami boleh ada, kami boleh kuat dalam menghadapi situasi saat-saat ini. Bukan karena kami mampu Tuhan, tapi karena ada kuasa Tuhan. Ada Yesus yang selalu memberikan kekuatan bagi kami. Sebab itu kami bersyukur Tuhan. Buat hari ini juga kami mau berterima kasih buat umur Tuhan yang Engkau sudah tambahkan buat keluarga kami.
Hari ini adalah hari pernikahan kami dengan saya, dengan suami Tuhan. Kami berterima kasih Tuhan Yesus buat umur dalam keluarga kami Tuhan. Ada banyak suka dan duka, ada tawa, ada tangisan yang sudah kami lalui Tuhan. Tapi kami Tuhan boleh ada sampai saat ini semuanya kekuatan dari Tuhan. Kami boleh melewati semuanya itu karena pertolongan Tuhan. Sebab itu hati kami penuh dengan ucapan syukur Tuhan. Terima kasih ya Bapa di surga. Tuhan kami berdoa buat juga pelayanan-pelayanan. Baik hari Sabtu Tuhan, buat doa fajar. Baik pelayanan hari Minggu. Tuhan berkati. Bahkan biarlah pengurapan Allah terus ada bagi setiap hamba-hamba Tuhan yang sudah dipercayakan untuk melayani. Biar kami mau melayani Tuhan dan memberikan yang terbaik bagi Engkau Tuhan Yesus. Karena Tuhan yang sudah memberikan yang terbaik bagi kami Tuhan. Terima kasih. Berikan kepada kami hati yang sungguh-sungguh tulus, motivasi yang benar dalam melayani Engkau Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan Yesus. Segala program kerja yang ada kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Bukan karena kekuatan dan kemampuan kami sebagai gembala, sebagai pengurus, tapi semuanya kami minta hikmat Tuhan. Supaya apapun yang menjadi Tuhan rencana-rencana di dalam program gereja kami ini Tuhan. Terjadi sesuai dengan kehendak-Mu. Inilah doa kami Tuhan malam hari ini. Sebelumnya Tuhan kami mau berdoa. Sebagaimana doa yang Tuhan sudah ajarkan bagi kami. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, angkatlah kedua tanganmu, bukalah hati dan imanmu, dan terimalah berkat. Segala berkat ini akan datang dan menjadi bagian dalam hidupmu apabila engkau mendengar dan melakukan suara Tuhan Allahmu yang disampaikannya pada sore hari ini. Tuhan memberkati kesehatanmu sehingga dikenyangkannya umurmu di bumi. Tuhan memberkati keluargamu menjadi keluarga yang berbahagia dan harmonis. Tuhan memberkati segala usahamu, pendidikan, karir, masa depan, sehingga melalui hasil yang kau peroleh, engkau memuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati pelayananmu, sehingga banyak jiwa yang dimenangkan bagi Kristus, dan engkau menjadi saksi-saksi Tuhan di bumi ini. Saudara-saudaraku, terimalah berkat rahmat damai sejahtera dari Allah Bapa di surga, kasih karunia, karya keselamatan Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dan urapan Allah Roh Kudus menyertai saudara, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Saudaraku, sebelum diakhiri, ya seperti biasanya ya, kita ini ada, kalau iCare ini ada warna sari. Ya, ada warna sari. Saya ada sedikit berbagi mengenai hikmat. Ya. Saudaraku, saya itu dulunya suka jamur. Nah, inilah pengertian yang terbatas. Saya suka jamur, tetapi saya tidak mengerti kalau jamur itu menyebabkan asam urat. Saya tidak tahu itu. Wah, saya makan banyak-banyak, saya periksa darah, asam urat saya di atas 10, saudaraku. Nah, ketika saya diskusi dengan dokter klinik, dia mengatakan, Pak Nur coba satu-satu, saya ingin tahu makan apa. Saya perinci, saya itu makan yang sehat dok, makan sayur, makan ini, makan jamur dok. Wah, itu Pak Nur yang menyebabkan akhirnya asam urat tinggi. Nah, kadang-kadang kita ini ya dalam makanan juga karena ketidakmengertian kita menjadi kurang berhikmat. Nah, seperti firman Tuhan katakan, kira-kira ada pengalaman apa yang kira-kira menurut saudara, ya kira-kira ini kita sudah mengambil suatu keputusan yang benar, keputusan yang terbaik, tetapi itu berakibat justru merugikan diri kita sendiri. Adakah suatu cerita ya atau pengalaman yang baik? Halo Intan, selamat malam. Manja banget sama Papa. Ini kan sudah selesai ya ini ya. Nah,
saudara punya pengalaman, ya sebaliknya, ya kita ambil suatu keputusan atas pilihan dan itu dapat menjadi berkat dalam hidup kita. Ya, silakan saudara mau berbagi. Kita santai saja ya. Semuanya boleh di-unmute, silakan mau berbicara apa karena ibadah sudah selesai. Ya, ada di antara saudara yang bisa berbagi mengenai keputusan-keputusan atau pilihan-pilihan mana yang benar dan mana yang salah. Nah, saya juga punya pengalaman ini dalam memilih jodoh. Nah, mungkin istri saya, ya istri saya ada di sini. Saya dalam memilih jodoh itu, saudaraku, dulu pada waktu masih muda, itu saya puasa 40 hari, ya, puasa 40 hari dan dikasih mimpi, milih baju, ternyata itu baju istri saya, tapi dalam impian, oh ini mesti jodohnya saya. Ya, ternyata saya berjodoh dengan istri saya. Itu saya pernah berbagi. Nah, inilah merupakan satu pilihan ya, berhikmat sehingga ya kami dapat membangun keluarga sampai saat ini. Saya tadi lupa itu. Kalau hari ini Oma dan Opa ulang tahun perkawinan, pernikahan. Pantesan Oma kok cantik hari ini. Emang kemarin-kemarin nggak cantik, Bu? Oh iya cantik, tambah cantik. Tambah rapi. Ya, kita semua mengucapkan happy birthday ya Happy buat birthday, Oma. Happy wedding anniversary. Happy wedding. Hari Minggu datang. Emang Israel itu nyerang apa tuh? Iya, udahlah. Opa mana Opa? Nah, menurut Pak Firanto gimana ini Pak Firanto? Nah, gimana? Saya ucapkan selamat dulu ke Bu Ani, Pak Agus, Pak Martin, nanti ditabiskan jadi pendeta. Semoga lebih hikmah lagi, Pak, lebih ada pengabdiannya. Amin. Terima kasih Pak Firanto. Kami ucapkan juga ke Opa Oma Victor, selamat merayakan hari raya pernikahannya. Hari pernikahannya, biar tambah lenggang, tambah sukses. Tiap hari dirayakan Pak Firanto. Iya, kayaknya malam ini malam bulan madu kemana, Oma? Tiap hari dirayakan, Pak. Ya pokoknya doa kami saya dengan Opa itu boleh menjadi teladan buat anak-anak, buat keturunan kami. Ya ada banyak suka dan duka pasti kita lewati, Pak. Tapi ya seperti doa saya tadi, kalau bukan karena Tuhan, Pak, nggak kuat, Pak. Tapi oleh karena kekuatan dan pertolongan Tuhan, dulu juga kami juga menabur dengan mencucurkan air mata. Saatnya kita ada menuai dengan sorak-sorai, Pak. Pasti semua kita sama. Pasti semua gitu sama. Berjuang dari anak-anak kecil sampai besar. Ini ada Bu Saryana Sitorus nih, ada kesaksian Bu Saryana. Ibu Saryana Sitorus, silakan. Iya Pak, Salam saudara sekasih nama Tuhan. Malam ini saya bisa ikut Zoom di GBI Gradasi. Puji Tuhan yang di Bekasi. Terima kasih Pak Nur. Kesempatan dikasih kepada saya untuk bersaksi di mana saya pada saat memilih untuk tempat ibadah pada saat kami baru nikah, saya melihat Pak Monang ini almarhum selalu pindah-pindah karena masih ngontrak tempat. Saya bilang kepada hambanya, lah kok pindah-pindah terus? Saya bilang begitu. Kenapa mengontrak gereja? Nah, akhirnya saya usulkan kita belajar untuk beli daripada kita beli tanah, mengontrak dengan harga mahal, bayarnya 2 tahun 8 juta. Itu tahun 97 habis pernikahan
Kaget saya melihat gereja kok seperti ini, ngontrak-ngontrak gitu ya. Karena saya dulu bukan dari GBI. Saya dulunya bukan orang Kristen. Tapi saya dari agama kepercayaan Parmalim, agama Semangaraja. Nah, pada saat saya usulkan kepada hambanya seperti itu, kami berdoa di depan kontrakan itu, tempat ibadah, itu rumah yang kita pakai saat kami beribadah. Saya bilang kepada jemaat kepada hambanya, mari kita berdoa. Ada tanah kosong di depan kontrakan ini. Lalu kita berdoa, saudara kasih nama Tuhan, tiap pagi dengan hambanya Pak Monang. Ternyata kurang sempurna doa itu. Pada saat kami berdoa, Tuhan, inilah jadi tanah gereja. Pada saat itu kami tidak bicara itu tanah gereja GBI Cilengsi. Ternyata pada saat berdoa itu salah. Karena apa? Kita memakai sama seperti yang dikatakan oleh hambanya tadi, memakai dengan pikiran, tidak dengan hikmat dari Tuhan. Nah, ternyata pada saat kami sudah ada di Pangkalan 7 ini, yang sekarang dulu masih di rumah jemaat beribadah. Nah, akhirnya saya bilang sama Pak Gembala, yaitu almarhum Pak Monang, saya bilang, lah kita numpang lagi di rumah jemaat. Nggak apa-apa, tunggu ada tempat tinggal, tempat untuk ibadah. Nah, ternyata saudara kasih nama Tuhan, kita berdoa pada saat ulang tahun gereja yang ke-6, sekarang sudah 32 tahun, masih yang ke-6 dulu. Nah, saudara kasih nama Tuhan, kita berdoa. Pada saat itu kita undang Lydia Kando untuk bersaksi, akhirnya banyak jemaat yang datang, mungkin datang pun karena lihat artis Lydia Kando. Nah, akhirnya saudara kasih nama Tuhan, kita diberi Tuhan hikmat pada saat itu. Disinilah tempat gereja. Nah, tanpa kita pikir-pikir, saudara kasih nama Tuhan, karena kita sudah berserah kepada Tuhan, dan ternyata dipakai Tuhan seorang jemaat dari HKBP yang bongkok di belakangnya, saudara, pendek. Bagi gereja KBP dia tidak berarti. Tapi pada saat saudara kasih nama Tuhan, dia dipakai Tuhan untuk menyampaikan bahwa ada tanah gereja, ada tanah yang kosong punya Pak Haji di Limus sebagai tempat untuk beribadah katanya. Akhirnya kita survei, ternyata ada, ya. Nah, tanpa kita mikir, saudara kasih nama Tuhan, panjang-panjang, saya bilang sama almarhum, bagaimana kita cara mendapatkan tanah tersebut. Waktu itu masih murah, harganya 70 per meter. Nah, saudara kasih nama Tuhan, itu tidak ada jalan. Jalannya hanya kecil. Hanya gang kecil, itu hanya berapa jengkal. Ada 7 jengkal, jadi sempit kita mau masuk. Nah, saudara kasih nama Tuhan, kita berdoa terus kepada Tuhan. Ya, akhirnya Tuhan izinkan kita minjam uang dari Bank DKI, sehingga terjadilah pembelian tanah ini, dan gaji almarhumlah beliau kebetulan sebagai guru PNS, guru agama di SMA 39 di Cijantung, Geraha di daerah Cijantung sana, Kopassus. Nah, saudara kasih nama Tuhan, gajinya dipotong-potong untuk pembelian tanah tersebut, tanah ini. Nah, waktu itu sudah dapat ini, saudara kasih nama Tuhan, anak belum dikasih kepada kami. Saya berdoa, saudara kasih nama Tuhan, saya bilang, Tuhan, berikanlah tanah gereja, sudah dikasih. Ternyata nggak cukup, saudara kasih nama Tuhan. Hanya itu sebagai pergumulan saya bilang, Tuhan, karena gereja ini dulu dari bambu, jadi nggak seperti ini gedongnya. Nah, saudara kasih nama Tuhan, saya berdoa kepada Tuhan, gereja ini dulu direhab, baru kasih anak kepada kami. Nah, saudara, singkat kata,
dengan hikmat dari Tuhan. Kalau tadi nggak pakai hikmat, yaitu berdoa keliling setiap pagi untuk tanah itu sebagai tanah gereja, nggak disebut untuk gereja GBI. Ternyata itu gereja tanah yang kami doakan dulu di Pangkalan 10 itu ternyata jadi gereja. Kita kurang punya hikmat, kita pakai pikiran kita ini mau tanah gereja, doa kita nggak didengar Tuhan karena hanya dikatakan ini menjadi milik gereja. Ternyata saudara kasih nama Tuhan sekarang sudah menjadi tempat gereja yang besar, yaitu punya Pak Roni Margasitorus juga yang punya sampah DKI, saudara kasih nama Tuhan, yang mobilnya banyak, dan dia mendirikan gereja di sana, saudara kasih nama Tuhan. Mulai dari nol, ada jemaatnya, tapi dia perpindahan dari HKBP ke sana semua. Banyakan, sekian ada 50%, saudara kasih nama Tuhan. Ya, nah saudara kasih nama Tuhan, saya bilang sama Tuhan, saya harus punya hikmat di sini semua. Gereja ini Tuhan harus dibangun dulu, ya, dengan sempurna doa, dengan hikmat dari Tuhan. Saya minta dibangun 2006, direhab karena sudah bocor-bocor. Kami tinggal juga di gereja, belum ada tempat tinggal. Akhirnya Tuhan jawab 2007. Deborah ada. Jadi kami menunggu anak 10 tahun. Jadi dengan hikmat dari Tuhan ternyata semua dilancarkan oleh Tuhan, sama seperti yang dikotbahkan oleh hambanya. Kalau kita memakai pikiran, maka kekecewaan akan datang. Penyesalan akan datang. Tetapi kalau kita libatkan Tuhan, maka akan ada arti daripada hikmat tersebut yang diberikan oleh Allah. Nah itulah saudara kasih nama Tuhan. Walaupun kami berdua dengan Deborah berjuang untuk melayani gereja di tempat ini, saya percaya Tuhan Yesus, Roh Kudus yang selalu menyertai kami. Kadang kami hanya berempat, ada yang berlima. Ya, saya sejak kena COVID, saudara kasih nama Tuhan, jemaat pada takut datang beribadah. Tapi saya pikir, nah itulah pikiran manusia. Takut hanya kepada penyakit. Padahal saya sudah sembuh. Puji Tuhan saudaraku, walaupun ada 4 orang kami beribadah, tetap kami semangat dan Tuhan selalu menyertai kami. Terpuji nama Tuhan, Tuhan Amen. memberkati. Tuhan Biarlah memberkati. hikmat yang dari Tuhan kita pakai selalu dalam hidup kita, dalam pelayanan kita. Amin. Amin. Terima kasih Pak Cahyo. Ya, kapan nanti kita bisa beribadah ke Cilengsi ya, Pak Martin, perlu diprogramkan. Nah, kita sama-sama ibadah ke sana ya. Tempatnya cukup luas. Ya, puji Tuhan. Tuhan memberkati ya. Salam untuk Deborah. Ya. Iya, Deborah lagi keluar. Amin. Ya. Di sini ada Pak Aquila nih, ada hambanya Pak Aquila. WL kita yang tadi pimpin puji-pujian. Oh ada Pak Aquila. Ya, Pak Aquila, halo, shalom. Lah ini dia. Ada sharing-sharing sedikit Pak Aquila. Hambanya ini yang luar biasa nih, terima kasih ya. Ya kita terbantu dengan pelayanan Pak Aquila. Kalau saya lihat Pak Aquila ini dalam memimpin puji-pujian ya, itu sangat semangat, antusias sekali dan membawa kita ini rasanya masuk dalam hadirat Tuhan. Wah, luar biasa. Memang talenta Bapak hambanya ini memang luar biasa. Sehingga dapat mengimpartasi spirit. Mengimpartasi spirit kita untuk memuji Tuhan. Silakan, mungkin ada sedikit pengalaman. Pengalaman apa Pak? Ya, mungkin ada cerita. Ya mungkin apa ya, pelayan mungkin mengenai pelayanan, pengalaman pelayanan. Kadang yang sekarang ini saya masih bantu pelayanan di Cisalak juga, Gereja Sidang Tuhan, dan gereja ini sempat tadinya mengalami stuck, tidak ada satu perkembangan,
Dan puji Tuhan, mungkin Tuhan mempercayakan, karena gereja ini juga tempat perintisan saya dulu dengan gembalanya salah, Pak. Dan pas saya ikut bergabung maksudnya membantu dalam pelayanan beliau di Gereja Sidang Tuhan, dan sampai hari ini ya puji Tuhan udah mulai ada perkembangan, mulai ada pertumbuhan. Jadi makin hari, setiap hari Minggu tuh ada pertambahan jiwa. Dan sekarang ini saya mulai menggerakkan lagi anak-anak youth, dan puji Tuhan itu semakin bertumbuh. Nah, saya percaya bahwa Tuhan mulai bicara, Tuhan mulai berperkara untuk gereja Sidang Tuhan ini, supaya di daerah Cisalak Bogor sana benar-benar jiwa-jiwa dapat dimenangkan. Walaupun sangat ditantang ya, ada beberapa hal yang memang bertantangan dengan mungkin dengan cara saya atau bagaimana. Karena ada faktor mungkin faktor ada iri atau cemburu, bagaimana, memang tantangan sangat berat, tapi saya tetap percaya bahwa kalau kita mau maju pasti ada prosesnya, ada tantangannya. Tapi di situ melihat pembelaan Tuhan, sehingga apa yang saya buat itu ternyata disukai semua jemaat di sana, dan mereka mensupport, mendukung saya. Apapun yang saya lakukan, apapun yang saya programkan, dan puji Tuhan sampai hari ini pertambahan jemaat makin ada, dan pertambahan juga anak-anak makin bertambah. Dan Jumat besok kami adakan retret di Puncak. Nah, ini sebuah ekspektasi, maksudnya keakraban dengan jemaat, dan puji Tuhan yang luar biasanya Tuhan kasih tempat gratis dan tanpa mengeluarkan biaya. Nah, kebetulan ini tempat villa ini teman, sahabat. Dia bilang, kapanpun kamu datang, kami terima. Seperti itu. Dan puji Tuhan, dengan adanya saya ikut bergabung dalam pelayanan ini, Tuhan turut campur tangan untuk menopang, membantu pekerjaan Tuhan di Gereja Sidang Tuhan. Ya, puji Tuhan. Walaupun tadinya sampai tantangannya berat, kan ada beberapa faktor yang memang mungkin mereka belum pernah mengalami hal ini, tempat mereka maksudnya menghalangi, tetapi ada beberapa pengurus juga mensupport saya, dan puji Tuhan itu bisa terlaksana dengan baik, Pak. Terima kasih. Ya, puji Tuhan. Terima kasih Pak Aquila. Pesan saya untuk retreat, tetap jaga protokol kesehatan, Pak. Ya, hindari kerumunan dan juga pakai masker, jangan sampai karena retreat akhirnya ada yang tertular COVID. Kita tetap berdoa supaya retreat ini dapat berjalan baik dan lancar, tetap sehat semuanya, Pak. Salam dari kami semua, GBI Gradasi. Ada yang lain atau sudah ngantuk? Ada Pak Amin tuh juga bergabung sama Bu Eli. Oh iya, Bu Eli, halo Bu Eli. Ada kesaksian sedikit ya, karena sudah malam. Oke, Bu Eli bisa kesaksian bagaimana keadaan Pak Amin, sudah sehat? Halo Bu Eli, Pak Amin. Jangan tuh. Oh, Pak Oscar belum tahu keadaan Obed ya, mungkin Obed sudah lebih baik kena COVID ya. Kita terus berdoa untuk Obed ya. Saya tadi. Bu Eli udah di. Ya, halo, Bu Eli. selamat malam. Ya, selamat malam Bu Eli. Saya kasih kesaksian sedikit ya. Ya, kesaksian singkat aja Bu Eli. Saya puji Tuhan ya, apa-apa gitu. Saya minta dukung dalam doa nih, supaya usaha saya bisa lancar. Pak Amin sudah sehat, sekarang usaha ya. Yang jadi masalah lancar. Kemarin udah ke dokter, sebulan sekali kan dia ke dokter. Ya, terus dia kemarin ke dokter, dia keadaan muntah-muntah juga, tapi nggak ada darahnya. Masuklah ke dokter penyakit dalam bilang nggak bisa Bu dilihat dari luar, mesti harus di endoskopi gitu. Kalau endoskopi ketahuan ususnya udah membesar apa belum gitu. Ya udah, puji Tuhan, saya bilang dia nggak mau di endoskopi lagi gitu. Bukannya apa sakit, tapi rawat aja deh Bu, makanannya dilihat sampai 1 bulan lagi.
karena tanggal 14 Juni mau datang, mesti kontrol lagi. Ya, puji Tuhan seperti kayak gitu. Tapi lihat dari sehat sih gitu, sehat semuanya. Nah ini Pak, saya benar-benar saya minta dukung dalam doa dan juga jangan disebarluasin gitu. Jangan disebarluasin ya gitu. Saya tanpa sengaja hari Sabtu kemarin, saya tuh lagi terapi. Jari tangan saya ini kaku, nggak bisa ditekuk. Jadi saya terapi, diantar sama anak saya ke rumah sakit Sari Asih Cipondo. Saya 8 kali harus terapi karena tangan jari ini aja dia nggak bisa nekuk begini. Kalau nekuk petek nggak bisa balik lagi gitu. Nah terus tanpa sengaja gitu, habis saya lagi terapi diantar Pak Amin gitu. Pas pulang, pas lagi tengah-tengah tuh anak saya telepon, Mami coba tes swab katanya. Kenapa mesti swab? Saya udah bolak-balik kan ke rumah sakit kan seminggu 2 kali saya terapi. Di swab gitu. Ada apa sih? Saya bilang gitu deh. Swab kan nggak murah gitu. Kena 188 yang di hidung aja ya, nggak sama tenggorokan gitu. Ya udah deh saya ikutin deh, saya sama Pak Amin swab gitu. Tapi saya berdoa terus saya gitu, ada apa nih anak saya sampai minta di swab gitu. Akhirnya udah pas pulang dia jemput, hasil udah keluar, saya negatif. Sama Pak Amin berdua hasilnya negatif. Nggak taunya anak saya sama mertua sama ipar-iparnya tuh pada lagi kelimpungan. Karena seminggu sebelumnya dia orang pada meeting sama bosnya tuh ke Jakarta. Nggak tahu anak saya Daniel sama istrinya positif. Dia OTG, orang tanpa gejala. Dia habis makan, dia coba lihat lab di jalanan, terus dia mampir di Pluit. Kaget dia juga. Saya juga dengar cerita dia sampai nangis juga gitu. Aduh bagaimana nih gitu. Langkah-langkah apa yang saya harus ambil gitu. Itu hari Sabtu. Jadi saya pulang, saya beliin aja buah. Dia bilang dia di apartemen aja dia pisah sama saya gitu ya. Saya nangis terus, saya masuk kamar, saya nangis sama Tuhan gitu ya. Kenapa bisa terjadi hal seperti ini gitu kan? Saya udah jaga, saya udah apa gitu. Tuhan, tolong Tuhan, apa ini yang terjadi gitu kan. Saya lihat mobil dia di rumah juga nggak apa-apa, kuncinya rusak. Kunci rumah tuh rusak. Kunci mobilnya tuh rusak. Akinya juga rusak. Tadi dipakai nggak apa-apa. Begitu sampai rumah untungnya. Akinya rusak, kunci mobilnya rusak. Aduh, saya tuh sampai nangis. Tapi dia punya kakak iparnya tuh perempuan semua kan. Baik, udah semuanya yang kena gitu Daniel sama istrinya. Jadi dia taruh di apartemen. Makanan semuanya dikirim. Nggak ada gejala apa-apa gitu, nggak ada gitu. Cuman hasilnya positif. Saya nangis, saya berdoa, tukuk-tukuk di kaki Tuhan gitu, minta ampun gitu. Nah, terus mendadak udah hari Minggu, Senin baru kemarin, nggak tahu kakak iparnya kena positif. Juga nggak ada gejala apa-apa. Semuanya. Terus anaknya 2 umur 5 tahun sama 10 tahun, totalnya positif juga. Positif hari Senin. Jadi Sabtu pada mereksa, Minggu, Senin periksa lagi positif. Tuhan, apa saya juga periksa Tuhan gitu kan. Tapi saya juga nggak ada gejala apa-apa, betul juga nggak. Tapi saya yakin deh, saya nggak mau periksa karena saya juga nggak keluar rumah kan. Jadi saya nggak periksa, saya udah sama Pak Amin, saya nggak periksa lagi. Mereka itu periksa baru selang 2 hari. Sabtu periksa, Minggu, Senin dia periksa, langsung positif. Itu yang di hidung semua. Apa kejadiannya? Saya sampai nangis, sampai saya tadi ikut kebaktian juga gitu kan. Saya ada Zoom juga sama pendeta di Amerika kan. Terus saya sampai nangis gitu, cerita apa sih ini, kok bisa terjadi seperti kayak gini tiba-tiba gitu. Di sini kan juga di rumah saya kan orangnya kan ya masing-masing deh, nggak tetanggaan gitu. Nah saya minta tolong bantu dalam doa gitu ya. Sekarang sih anak saya sih cuman nggak ada rasa doang, jadi dia nggak bisa penciuman. Makan apa bisa, cuman ngerasa ini makanan rasa apa itu yang nggak bisa. Tapi makan dia nafsu, obat-obatan dia nafsu. Dia udah dibukain resep sama dokternya, minumnya ini cuman mandiri aja. Nah itu saya minta tolong bantu dalam doa. Jadi anak saya, mantu saya, keluarga dari mantu saya, juga kakaknya, suaminya, anaknya 2 kena juga.
gitu. Anak kecil juga keluar kagak tuh kena umur 5 tahun sama 10 tahun. Sekarang dijaga. Kita nggak tahu kenanya di mana. Keluar rumah kagak. Nah itu sekarang apa yang kita harus lakukan gitu. Saya tanya sama Tuhan, apa saya harus lakukan Tuhan sekarang gitu. Saya sedih juga, saya di rumah biasa rame, sekarang tinggal berdua-duaan ya sama Pak Amin berdua. So, biasanya memang anak saya kawin saya nggak kasih keluar karena saya sepi di rumah. Saya suruh dia nyampur aja sama saya gitu. Ya kurang dikit, udahlah maklumin aja lah gitu. Dan itu minta tolong doa deh untuk anak saya dari kena COVID itu. Ya. Ya, baik Bu Eli, terima kasih. Kita berdoa untuk Daniel ya Bu Eli ya. Daniel Mama Marlin. Iya, sama istri sama keluarga supaya COVID bisa tidak menembus sampai ke paru-paru dan sebagainya supaya cepat sembuh. Oke, puji Tuhan, terima kasih kesaksiannya Bu Eli. Kita tetap bantu dalam doa. Ada satu lagi, setelah itu kita tutup, kita akhiri, atau Pak Kris gimana? Oke, baik, makasih Pak Gem. Dari apa yang sudah kita bicarakan tadi, dari Pak Gembala memberikan kita renungan yang luar biasa, cukup kami berterima kasih. Satu hal yang lagi bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai anak Allah, bahwa kita jika atau hikmah dunia, tapi yang kita pakai adalah hikmat dari Allah. Semoga semua apa yang kita dengar malam hari ini bisa menjadi kita tambah belajar supaya kita jangan emosi dalam mengambil tindakan, karena saya punya pengalaman juga dalam mengambil tindakan yang salah, banyak sekali kekeliruan. Jadi contoh di dalam pekerjaan di mana saya harus melakukan sesuatu keputusan emosional atau keputusan yang tidak memakai hikmat dari Allah, banyak kekeliruan, banyak masalah. Tapi saat saya melakukan keputusan yang berasal dari Allah, sering benar dan sering baik untuk keseluruhannya. Tetapi kalau saya pakai secara pribadi, hikmat dari saya sendiri, semuanya amburadul. Makanya saya percaya apa yang disampaikan Pak Gembala pada malam hari ini menjadi pelajaran juga buat saya. Bahwa dalam mengambil tindakan, mengambil keputusan, kita pakai hikmat dari Allah. Jangan sebagai manusia banyak emosi, banyak amarah, banyak keputusan-keputusan pribadi. Jadi pelajaran buat saya bahwa saya harus pakai hikmat dari Allah. Mungkin saja dari saya Pak Gembala. Terima kasih. Oke. Terima kasih. Selamat tidur, selamat istirahat. Besok bekerja lagi, dan saya mengingatkan hari Selasa libur. Senin hari kecepit. Bagi yang bekerja ya. Oke. Dan jangan lupa doa fajar ya Oma. Kita tetap antusias. Iya Pak. Ya. Kita tetap semangat. Terima kasih. Ya, Tuhan Yesus memberkati, dan kita akan live dari Summit ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Tuhan berkati. Tuhan berkati. Pak Martin, Pak Kris, Bu Ani. Terima kasih semuanya, Dimas, Dinda. Semuanya. Bu Amin. Oma. Bu Amin, tetap semangat Bu Amin, tetap kuat. Bagus. Pak Bila, Siska, Pak Kurnianto, semuanya. Halo. Dimas. Indah. Pak Wila. Halo. Oma Hera. Stevi cantik. Pak Agus. Waduh Pak Agus kok dadanya begini ya. Ya, puji Tuhan. Salam untuk Pak Amin ya. Pak Amin sehat ya. Oke, puji Tuhan. Memberkati. Dan memberkati Pak Martin.